Pemirsa, Selasa lalu nilai tukar mata uang kita terhadap dolar Amerika Serikat sempat menyentuh Rp12.900 per dolar Amerika, melampaui posisi saat krisis finansial global pada November 2008 lalu. Pelemahan rupiah menjadi kabar rutin belakangan ini. Mata uang rupiah terpuruk di hadapan dolar Amerika Serikat. Jumat 12 Desember 2014, nilai tukar rupiah sudah di atas 12.400 per dolar Amerika. Laju penurunan tadi berlanjut pekan berikutnya. Bahkan pada Selasa 16 Desember 2014, rupiah anjlok hingga 12.900-an per dolar Amerika. Depresiasi rupiah ini di atas posisi waktu krisis finansial global melanda pada November 2008. Padahal, asumsi kurs rupiah di anggaran pendapatan dan belanja negara hanya 11.900 per dolar Amerika. Artinya, untuk membeli 1 dolar Amerika, kita harus merogoh rupiah lebih dalam. Betulkah penurunan rupiah ini hanya sementara? Apa yang akan dilakukan pemerintahan Jokowi untuk membendung laju penurunan rupiah? Mungkinkah rupiah bisa kuat lagi? Setidaknya ke level 11.300-an per dolar Amerika yang terjadi kala Jokowi dideklarasikan menjadi capres PDI Perjuangan. The Headlines kali ini akan mengangkat topik rupiah terpuruk lagi. Untuk membahasnya, kami telah mengundang Sofyan Wanandi, Ketua Tim Ahli Wakil Presiden, dan juga Suryo Bambang Sulisto, Ketua Umum Kamar Dagang dan Industri. Dan ada Arief Budi Susilo, Pemret dari Bisnis Indonesia, dan juga Don Bosco Selamun, pemimpin redaksi Berita 1 News Channel. Bapak-bapak, terima kasih sudah hadir di The Headlines. Kalau kita bicara rupiah terpuruk lagi, semua orang langsung berpikir kita perlu cemas nggak sih? Kita perlu cemas nggak sih, Pak Sofyan? Kalau saya melihat ini tidak terlalu perlu cemas juga ya, karena kebutuhan kita juga terhadap devisa ini kan juga masih terbatas juga ya. Dan juga saya melihat ini kan semuanya kita melihat juga di luar negeri itu kecuali Amerika yang kuat daripada dia punya kurs. Sedangkan Jepang juga kena, semua negara-negara lain kena ya. Dan di sini menurut saya kita mesti melihat kesempatan saja, karena apapun kalau kita lihat sekarang ini ya, sebenarnya peredaran devisa di Indonesia itu tipis sekali. Ya. Ini akhir tahun agak banyak karena memang kita perlu bayar utang, kita perlu berlibur, kita mau square, kita punya buku, jadi kita membeli lebih banyak. Itu selalu terjadi akhir-akhir tahun. Nah, ini yang sedang terjadi pada saat Amerika sedang berkuat karena semua memikirkan dia akan naikkan bunga. Saya agak ini Pak Sofyan sebagai Ketua Tim Ahli Wapres, tapi juga pengusaha, nggak ada mantan pengusaha ya Pak ya, mantan Ketua Apindo. Pak Suryo, sebagai pengusaha, sudahlah jadi sekarang sebagai pengusaha, kita perlu cemas nggak sekarang? Saya kira tergantung sektornya ya. Kalau eksportir mungkin ya akan agak sedikit senang juga ya. Tapi kalau kita importir, tentu kita agak cemas ya. Sampai mana nih dolar kita ini? Tapi ya, saya kira kebijakan yang diambil pemerintah sih cukup cepat, cukup arif ya. Mudah-mudahan lah tidak sampai. Mudah-mudahan tidak sampai di luar berapa? Kontrol lah. Saya kira pasti Amerika juga tidak ingin mata uangnya terlalu kuat juga ya. Sebab pasti juga akan merugikan mereka ya, ekspor mereka ya. Saya kira ya mudah-mudahan lah masih dalam batas-batas yang bisa. Tapi ini ujian baru buat pemerintahan Jokowi, JK? Saya tidak terlalu mengikuti apakah ini ujian baru, tapi menurut saya yang jadi soal bagi saya adalah kalau Pak Sofyan bilang tidak perlu cemas, Mas Suryo bilang tidak perlu cemas. Asalkan tidak out of control. Dari lihat penjelasan pemerintah saya juga jadi tidak perlu cemas, tetapi ingatan saya kembali kepada tahun 98. Itu gila-gilaan, saya masih jadi produser, kamu masih jadi penyiar baru pada waktu itu, saya ingat di SCTV. Dibilang, oh sudah won jatuh, sudah itu baht Thailand jatuh. Masih dibilang begini di dalam negeri Pak Sofyan, kita aman gitu. 3 hari kemudian sapu bersih naik 15.000, naik 18.000 dari 2.500. Dan sekarang saya cukup diyakinkan untuk tidak cemas, tapi dalam beberapa diskusi Mas, masih juga ada kecemasan itu sebenarnya karena kembali pada ingatan itu sebagai wartawan aja Pak Sofyan. Itu aja
saya tidak memegang dolar. Jadi yang cemas itu kalau tadi Pak Sofyan nggak cemas karena apa namanya ini bisa dibilang temporary, kemudian Pak Suryo melihat sektornya kalau yang impor pasti cemas, yang punya utang pasti cemas, dan kalau personal yang menyekolahkan anak ke luar negeri cemas begitu. Pasti cemas. Pasti cemas, tetapi untuk menambah supaya kita tidak perlu terlalu cemas, kalau saya simpel saja, beli nasi bungkus tidak pakai dolar kok. Tapi yang pasti memang psychologically ya. Tetapi kalau pakai tempe, kedelainya impor. Ya. Tetap pakai dolar. Yang pasti Mbak Nunung, kalau kita lihat perkembangan pada hari ini setelah Janet Yellen mengatakan, oke, the Fed tidak menaikkan suku bunga dalam waktu pendek, mungkin baru akan April 2015. Tahun depan, ya. Hari ini rupiah sudah kembali lagi ke 12.500 gitu. Ya. Jadi benar Pak Sofyan, menurut saya nggak perlu terlalu cemas. Dan juga kita sebenarnya ya dalam akhir-akhir tahun ini, kita kemarin ini bukan main ya, kita punya kegiatan-kegiatan ekonomi kita dalam arti juga kita pengusaha-pengusaha juga jual lebih banyak dan lain-lain. Kan dalam sebenarnya 3-6 bulan terakhir ini ada penurunan daripada stok-stok kita. Kita nggak bisa jual juga. Jadi sekarang juga kita tidak mengimport juga terlalu banyak lagi dari bahan-bahan baku yang kita perlukan untuk produksi karena sekarang ini sudah overstock semua daripada pabrik-pabrik kita. Kita sudah kerja itu sekarang sampai akhir tahun gitu Pak Surya? Ya, sampai akhir tahun. Sampai akhir tahun ya. Jadi ini kita sebenarnya 10-15% daripada semua consumer goods juga sudah mulai overstock di mana-mana. Jadi kalau ini memang kita cuma lihat sementara, sehingga tahun depan ini kita melihat lebih normal lagi, saya pikir tidak ada yang perlu kita cemaskan menurut saya. Pak Sofyan, termasuk untuk penyediaan dolar itu membayar utang luar negeri begitu? Ya, artinya begini ya, memang kalaupun tidak bisa pengusaha-pengusaha swasta yang bayar utang itu, biasanya kita selalu bisa meminta kepada bank-bank kita utang itu untuk melakukan penundaan dalam 2-3 bulan dan lain-lain. Itu selalu mereka consider karena kita semua yang dapat utang luar negeri itu biasanya nasabah-nasabah yang baik gitu. Kalau tidak luar negeri biasanya tidak kasih utang sama kita. Ya kan? Tapi memang pengusaha cukup tenang untuk sampai akhir tahun. Sesudah itu yang kita saya pikir juga kebijakan-kebijakan dari pemerintah ya yang mengharuskan misalnya transaksi di dalam negeri memakai rupiah itu perlu lebih pertegas begitu loh. Karena itu kan juga menjadi tekanan ya untuk mereka semua beli dolar dan sebagainya. Jadi hal-hal seperti kecil-kecil begini tapi sangat berarti gitu. Menurut hemat saya ya seperti kalau kita ekspor hasilnya dolar sebisa mungkin kan harusnya dibawa masuk kembali ke dalam negeri. Tidak diparkir di tempat lain gitu ya. Luar negeri. Itu yang membuat ya devisa devisa kita foreign exchange reserve kita ya jadi juga menipis kan. Kalau kita lihat kebijakan kita selama ini kan sebenarnya kebijakan yang sudah dari zaman Orde Baru menyangkut devisa bebas itu. Menurut hemat saya Indonesia ini mungkin salah satu negara yang paling bebas di dunia. Jadi kalau soal devisa sudah harus mulai mengerem sudah memikirkan mungkin perlu dimodifikasi gitu. Devisa bebas tapi perlu dimodifikasi gitu. Sebenarnya kita jauh lebih bebas daripada Amerika yang paling bebas itu dan Singapura. Singapura itu sekarang bukan main sekarang. Kalau apa yang kita mau keluarkan lebih dari $10.000 itu mesti jelas transaksinya untuk apa. Betul. Kita sama sekali nggak ada. Memang perlu ada koreksi Pak terhadap rezim devisa bebas kita ya. Masalahnya nanti ke teman-temannya Pak Suryo di DPR, mau nggak kalau kita koreksi itu ada perubahan undang-undang gitu? Ya harus Pak, ini kan untuk kepentingan bangsa kita. Coba bayangkan kenapa Tiongkok itu begitu kuat ya. Foreign exchange reserve mereka, devisa mereka begitu banyak. Karena di sana ada kewajiban. Sama sekali tapi kalau ada kewajiban. Artinya jangan menunggu sampai kemudian muncul krisis baru kemudian. Tapi pelajaran yang paling berharga itu epicentrum ekonomi itu Amerika. Jadi Amerika maunya kayak apa? Dolar pulang kampung, pulang semuanya, lalu kemudian kita semua kena. Jadi faktor di luar betapa besarnya. Jadi kita tidak bisa menentukan diri kita sendiri. Sebenarnya yang menyebabkan harus bicara gini bukan kita pengusaha nih, orang pemerintah harusnya. Nah itu yang separuh pemerintah sebelah sana. Iya kan Pak Sofyan ya? Pemerintah sebelah sana Pak. Iya, separuh pemerintah yang di sebelah sana. Nah makanya kan yen lebih tinggi kan jatuhnya kan. Korea lalu kemudian ringgit bahkan. Rupiah masih termasuk itu bawah. Itu yang membuat kita tidak cemas kalau lihat data itu. Bahkan kalau dibandingkan dengan Rusia yang sampai hampir 50%, kita masih
jauh di bawah sebetulnya. Tapi memang betul kan Pak, tidak boleh menunggu sampai... Tidak bisa menunggu memang. Kita harus ada action juga untuk bagaimana memperbaiki daripada kita ekspor kita maupun juga mengurangi import itu. Dan ini kesempatan sebenarnya kita juga bisa melakukan tindakan-tindakan untuk melakukan hal-hal yang positif. Seperti apa yang dikatakan Pak Suryo tadi kan, kita ini sebenarnya ada undang-undang pemakaian rupiah di dalam negeri. Tapi tak pernah kita laksanakan, sehingga kita ini sebagian besar masih berdagang pakai dolar dalam negeri kita. Iya. Ini yang menurut saya nggak benar. Kira-kira kenapa ya itu ya? Pelaksanaannya undang-undangnya sudah ada, tapi PP-nya belum ada, sehingga nggak bisa dilaksanakan. Saya masih ingat undang-undang tidak boleh, perda tidak boleh merokok di sembarang tempat dan orang tetap merokok. Pak Sofyan, itu bisa dimulai dari BUMN saya kira, karena BUMN yang transaksi dolarnya besar seperti Pertamina, terus kemudian gas dan sebagainya, Pelindo dan sebagainya, itu kalau bisa mulai pelopor penggunaan rupiah, saya kira itu akan membantu, Pak. Artinya pemerintah yang begitu kan tidak perlu menunggu peraturan pemerintah sebenarnya ya. Betul. Nah, sebenarnya tanpa ada suatu sanksi daripada pemerintah ya, kita berdagang dalam negeri sekarang ya, kita beli bahan baku misalnya, itu semua pakai dolar hitungannya. Itu yang terjadi, bukan cuma gedung-gedung saja yang kita sewa ataupun di tempat lain, tapi betul-betul transaksi sehari-hari sudah begitu. Pemerintahan Jokowi JK sekarang kan sebetulnya kan decisive. Ya. Artinya kita bisa percaya kalau dibilang transaksi pakai rupiah gitu, mestinya bisa jalan. At least BUMN begitu misalnya. Betul. Dan ini saya pikir akan diikutin. Kita perlu PP-nya aja, undang-undangnya sudah ada kok. Sedangkan kita kan nggak cetak dolar. Nggak bisa bawa. Ada cambuknya juga gitu. Tidak bisa menunggu kesadaran pengusaha, Pak Suryo. Ya, pengusahanya ada yang baik, ada yang jelek juga kan. Sebenarnya gampang-gampang aja. Asal ada carrotnya juga, jangan sticknya aja. Kalau saya tidak bisa membayangkan kalau transaksi pakai rupiah di dalam negeri, terus carrotnya apa? Pajaknya diturunin dikit. Tapi kebanyakan sih. Kalau lihat ya selalu pengusaha minta pajaknya ringan. Insentif ya. Dan itu masuk akal. Ada stake mesti ada carrot juga. Karena kalau kita bandingkan dengan beberapa negara di tetangga saja, rasio pajak kita juga relatif mahal gitu kan. Tinggi. Apalagi corporate tax kita Pak jauh hampir 2 kali dari Singapura misalnya. Ini juga yang membuat temannya Pak Suryo pergi gitu kan. Dan Pak Sofyan tidak mengaku lagi sebagai pengusaha. Bukan teman Pak Sofyan kata Pak Sofyan. Oke, kita akan lanjutkan sesaat lagi Bapak-bapak. Kami akan kembali untuk Anda setelah jeda berikut.